Dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Semeru erupsi lagi. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Yulianti dengan nomor pokok mahasiswa 205060016. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur Hadi MPD selaku dosen pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada kesempatan ini, kelompok 10 akan menyampaikan materi presentasi tentang reliabilitas instrumen. Sebelum memasuki materi di sini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Anissa Yulianti, dengan nomor pokok mahasiswa 205060016 sebagai pemateri pertama. Yang kedua, ada Yoren Deliana dengan nomor pokok mahasiswa 205060018. Yang ketiga, ada Puspita Permatasari dengan nomor pokok mahasiswa 205060024 sebagai pemateri terakhir. Baik, langsung saja masuk ke pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari reliability dalam bahasa Inggris. Berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau keadaan. Reliabilitas tes merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsisten pengukuran teks yang hasilnya menunjukkan keajegan. Dengan demikian, reliabilitas dalam evaluasi pembelajaran merupakan sifat yang ada pada data atau skor yang dihasilkan oleh instrumen. Namun untuk memudahkan, reliabilitas dapat dikatakan merupakan sifat dari instrumen juga. Slide selanjutnya. Pengertian reliabilitas. Sudah diterangkan bahwa dalam persyaratan tes, bahwa reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap, maka pengertian reliabilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. Atau seandainya hasilnya berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. Konsep tentang reliabilitas ini tidak akan sulit dimengerti apabila pembaca telah memahami konsep validitas. Tuntutan bahwa instrumen evaluasi harus valid menyangkut harapan diperolehnya data yang valid, sesuai dengan kenyataan. Dalam hal reliabilitas ini, tuntutannya tidak jauh berbeda jika validitas terkait dengan kecepatan objek yang tidak lain adalah tidak menyimpangnya data dari kenyataan. Artinya, bahwa data tersebut benar, maka konsep reliabilitas terkait dengan pemotretan berkali-kali. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat dengan ajak memberikan data yang sesuai dengan kenyataan. Slide selanjutnya. Sebentar. Nggak kelihatan ya. Sebentar. Tujuan reliabilitas. Tujuan adanya reliabilitas adalah mengkonsep satu variabel dengan jelas. Setiap pengukuran harus merujuk pada satu dan hanya satu konsep atau variabel. Sebuah variabel harus spesifik agar dapat mengeluarkan intervensi informasi dari variabel lain. Menggunakan level pengukuran yang tepat, semakin tinggi atau semakin tepat level,
level pengukuran, maka variabel yang dibuat akan semakin reliable karena informasi yang dimiliki semakin mendetail. Sekian pemateri yang dari saya sampaikan. Saya lanjutkan ke pemateri kedua, yaitu Yoren Deliana. Saya persilahkan. Mohon maaf, Anissa, pemateri kedua saya. Ya, baik, Bu Sita, maaf. Baik, selanjutnya di sini ada macam-macam reliabilitas. Yang pertama yaitu ada reliabilitas tes retest, yaitu metode tes ulang. Yang kedua yaitu reliabilitas bentuk ekuivalensi, dan yang terakhir ada reliabilitas belah tengah. Slide selanjutnya. Sebentar. Yoren bisa digeser ke kanan, tulisannya nggak kebaca sebelah. Baik, yang pertama di sini ada reliabilitas tes retest, disebut dengan metode tes ulang. Reliabilitas tes retest tidak lain adalah derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Tes retest menunjukkan variasi skor yang diperoleh dari penyelenggaraan satu tes yang dilakukan 2 kali atau lebih sebagai akibat kesalahan pengukuran. Nah, reliabilitas tes retest dapat dilakukan dengan cara seperti yang pertama, diselenggarakan tes pada grup yang tepat sesuai dengan rencana. Yang kedua, setelah selang waktu tertentu, misalnya 1 minggu atau 2 minggu, lakukan kembali penyelenggaraan tes yang sama dengan grup yang sama tersebut. Dan yang ketiga yaitu korelasikan hasil tes tersebut. Baik, slide selanjutnya. Nah, yang kedua di sini ada reliabilitas bentuk ekuivalensi. Sesuai dengan namanya, yaitu ekuivalen, maka tes yang hendak diukur reliabilitasnya dibuat identik. Setiap tampilannya, kecuali substansi item yang ada, dapat berbeda. Kedua tes tersebut sebaiknya mempunyai karakteristik sama. Karakteristik yang dimaksud termasuk misalnya pengukuran variabel yang sama, mempunyai jumlah item yang sama, struktur yang sama, mempunyai kegiatan kesulitan, dan mempunyai petunjuk, cara scoring, dan interpretasi yang sama. Langkah-langkah proses melaksanakan tes reliabilitas secara ekuivalen, yaitu yang pertama, tentukanlah subjek sasaran yang hendak dites. Yang kedua, lakukan tes yang dimaksud kepada subjek sasaran. Yang ketiga, yaitu administrasi hasilnya secara baik. Yang keempat, yaitu dalam waktu yang tidak terlalu lama, lakukan pengetesan untuk yang kedua kalinya pada grup tersebut. Dan yang terakhir, korelasikan kedua hasil tes skor. Baik, mungkin itu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puspita yang telah memaparkan materinya. Baik, slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Yoren. Saya persilahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Yoren Deliana dan saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan materi. Yang ketiga ada reliabilitas belah tengah. Reliabilitas belah tengah tergolong dalam jenis reliabilitas yang berdasarkan konsistensi internal dari instrumen pengukuran.
Rehabilitas ini diperlakukan jika tes sangat panjang. Prosedur menentukan rehabilitas belah tengah meliputi langkah-langkah. Yang pertama ada berikan seluruh tes pada suatu kelompok. Yang kedua, ada bagi tes ke dalam dua bagian yang sama dalam bentuk subtes. Setengah bagian pertama berisi item-item yang ganjil, sedangkan item-item yang genap pada setengah bagian kedua. Yang C, ada hitung skor setiap objek pada kedua subbagian, di mana setiap subjek mendapatkan 2 skor. 1 skor untuk item ganjil dan 1 skor untuk item genap. Yang keempat, ada korelasikan 2 skor himpunan itu. Hasil korelasi ialah koefisien konsistensi internal. Yang bila tinggi berarti instrumen itu mempunyai reliabilitas yang tinggi. Pada perhitungan reliable, penulis di sini akan menggunakan rumus KR20. Rumusnya seperti yang dilampirkan di PPT tersebut, yaitu RKK, yaitu koefisien reliabilitas, K banyaknya butir, per K di minus 1 dalam kurung, yang di situ ada P kali Q, yaitu proporsi jawaban benar, dikali proporsi jawaban salah, dibagi S kuadrat, yaitu varian skor total. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Reliabilitas dapat dipengaruhi oleh waktu penyelenggaraan tes retest. Interval penyelenggaraan yang terlalu dekat atau jauh akan mempengaruhi koefisien reliabilitas. Faktor-faktor lain yang mempengaruhinya diantaranya ada yang pertama yaitu panjang tes. Semakin panjang tes evaluasi, semakin panjang jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Ini menunjukkan dua kemungkinan, yaitu tes semakin mendekati kebenaran dan dalam mengikuti tes semakin kecil siswa menebak. Berarti semakin tinggi koefisien reliabilitas. Yang kedua ada penyebaran skor koefisien reliabilitas secara langsung. Dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi sebaran, semakin tinggi estimasi koefisien reliabilitas. Hal ini terjadi karena posisi skor siswa secara individual mempunyai kedudukan sama pada tes retest sebagai acuan. Yang ketiga ada kesulitan tes. Tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit, skor untuk siswa cenderung menghasilkan reliabilitas yang rendah. Fenomena tersebut akan menghasilkan sebaran skor yang cenderung terbatas pada salah satu sisi. Yang keempat ada untuk tes yang terlalu mudah, skor jawaban siswa akan mengumpul ada di sisi atas. Untuk tes terlalu sulit, skor jawaban siswa akan cenderung mengumpul pada ujung bawah. Dua kejadian tersebut mempunyai kesamaan, yaitu bahwa perbedaan di antara individu adalah kecil dan cenderung tidak relevan. Yang kelima, ada objektivitas. Yang dimaksud objektif yaitu derajat di mana siswa dengan komposisi sama mencapai hasil yang sama. Ketika prosedur tes evaluasi memiliki objektivitas tinggi, maka reliabilitas tes tidak dipengaruhi oleh prosedur teknik penskoran. Item tes objektif yang dihasilkan tidak dapat dipengaruhi pertimbangan atau opini seorang evaluator. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yoren yang telah mempaparkan materinya. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan saya dengan 1 termin atau 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jika sudah bertanya, tolong kirim ulang ke kolom chat Zoom. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Kepada Nindi, saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Noviani dengan nomor mahasiswa 2050607. Di sini kan kalian membahas materi tentang reliabilitas dan kelompok sebelumnya tentang validitas. Nah, pertanyaan dari saya adalah, kenapa sih validitas dan reliabilitas merupakan persyaratan untuk menghasilkan suatu tes yang baik? Alasannya mengapa? Pertanyaannya cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nindi yang telah bertanya. Tolong kirim ulang chat di Zoom ya pertanyaannya. Baik, kepada kelompok yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, kepada Sidik saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Pramana Wardani, nomor MPM 2050620, perwakilan kelompok 8, izin bertanya kepada kelompok Anda, bagaimana cara menggunakan rehabilitas? Terima kasih. Baik, terima kasih Sidik. Tolong pertanyaannya ketik di chat Zoom ya. Baik, kepada Jalfa saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Lutfia dengan NPM 2050615. Saya perwakilan kelompok 5. Izin bertanya, apa saja yang harus dilakukan supaya dapat menghitung koefisien rehabilitas sebuah instrumen? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jalfa yang sudah bertanya. Tolong ketik ulang di chat Zoom ya. Sabar. Teman-teman, izin berikan waktu untuk menjawabnya. Izin moderator. Silahkan, Puspita. Izin menjawab pertanyaan dari Nindi Nopiani. Tadi pertanyaan apa validitas dan reliabilitas ini merupakan prasyarat untuk menghasilkan suatu tes yang baik. Nah, menurut Primen tahun 2006, validitas tes tersebut sebagai kesahihan suatu tes mengacu pada kemampuan suatu tes untuk mengukur karakteristik atau dimensi yang dimaksud untuk diukur. Sedangkan reliabilitas atau biasa juga disebut sebagai
kehandalan suatu tes mengacu pada derajat tes yang mampu mengukur sebagai atribut secara konsisten. Tes yang baik harus memenuhi kedua syarat tersebut, sehingga tes mampu memberikan gambaran sebenarnya terhadap kondisi siswa yang diuji. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Jadi bagaimana Nindi atas jawabannya? Keren sekali Puspita, saya sangat paham. Terima kasih Puspita. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang dari Sidik. Sidik, dengarkan ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan reliabilitas? Kita dapat menggunakan nilai reliabilitas untuk menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap alat ukur yang sudah kita buat. Nilai reliabilitas berkisar pada nilai 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 1, maka dapat dikatakan alat ukur tersebut semakin dapat dipercaya. Dipercaya di sini dimaksudnya bahwa suatu alat tes apabila dilakukan tes ulang atau diadministrasikan oleh tester lain, maka akan keluar nilai yang relatif tetap. Bagaimana Sidik dengan jawabannya? Ya, terima kasih ya Bu Anissa Lianti ya. Terima kasih jawabannya, bagus. Baik, sama-sama Sidik. Terima kasih sudah bertanya. Moderator izin jawab pertanyaan yang Zalfa. Baik, saya silakan. Tadi pertanyaannya, apa saja yang harus dilakukan supaya dapat menghitung koefisien reliabilitas sebuah instrumen? Jadi ada 3 cara untuk mengestimasi koefisien reliabilitas, yaitu yang pertama ada metode tes ulang, yaitu tes retest. Yang kedua ada metode bentuk paralel, yaitu parallel forms. Dan yang ketiga ada metode konsistensi internal, yaitu biasa internal konsistensi. Nah, di antara metode-metode tersebut, metode konsistensi internal, yaitu internal konsistensi, adalah yang paling banyak digunakan. Bagaimana Zalfa? Apa sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih Yoren. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Saya di sini izin untuk membacakan kesimpulan materi yang telah kami presentasikan. Kesimpulannya, reliabilitas tes merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan keajegan. Seorang dikatakan dapat dipercaya apabila orang tersebut bicara ajeg, tidak berubah-ubah pembicaraannya dari waktu ke waktu. Dalam sebuah tes, pentingnya diamati keajegan dan kepastian tes tersebut dilihat dari hasil teks yang didapat. Dengan demikian, reliabilitas dalam evaluasi pembelajaran merupakan sifat yang ada pada data atau skor yang dihasilkan oleh instrumen. Namun, untuk memudahkan, reliabilitas dapat dikatakan merupakan sifat dari instrumen juga. Maksudnya reliabilitas bukanlah bersifat dikotomis, tetapi merupakan rentangan
Teman-teman, maaf tadi ada kesalahan teknik dari Anisanya tidak ada WiFi, jadi saya akan membacakan kesimpulan ulang. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu reliabilitas tes merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan keajegan. Seseorang dikatakan dapat dipercaya apabila orang tersebut berbicara ajak, tidak berubah-ubah, pembicaraannya dari waktu ke waktu. Dalam sebuah tes, pentingnya diamati keajekan dan kepastian tes tersebut dilihat dari tes yang didapat. Dengan demikian, reliabilitas dalam evaluasi pembelajaran merupakan sifat yang ada pada data atau skor yang dihasilkan oleh instrumen. Namun, untuk memudahkan, reliabilitas dapat dikatakan merupakan sifat dari instrumen juga. Maksudnya, reliabilitas bukanlah bersifat dikotomis, tetapi merupakan rentangan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka, yaitu 0 sampai 1. Dengan adanya pengujian dari hasil sebuah penelitian, atau yang sering disebut juga sebagai uji reliabilitas, maka penelitian yang dihasilkan akan memiliki sebuah mutu yang berkualitas, karena penelitian yang sudah melalui uji penelitian sudah dianggap bagus dan memenuhi standar. Ada 3 teknik dasar yang dapat diterapkan oleh peneliti dalam menguji reliabilitas suatu penelitian, yaitu yang pertama ada teknik pengukuran ulang atau tes retest, yang kedua ada teknik ekuivalensi, yang ketiga ada teknik belah dua, serta faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas adalah waktu pengujian tes dan faktor lain diantaranya. Yang pertama ada panjang tes, lalu penyebaran skor, yang ketiga ada kesulitan tes, yang terakhir ada objektivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang. Ya, sekian. Terima kasih. Silakan